وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada pada malam ke-19 bulan suci Ramadan. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, memperbanyak bersyukur karena kita masih diperkumpulkan pada malam ini di tempat yang penuh kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas bimbingan pengajarannya lah dan contohnya lah sehingga kita mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dengan baik dan sempurna. Alhamdulillah, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan sebuah kultum bertemakan ciri-ciri orang yang diterima amal ibadahnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tentu semua rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, tentu kita mengharapkan Allah menerima semua amal ibadah kita. Dan tentu kita tidak bisa berkata amal kita sudah diterima Allah, karena Allah lah hak prerogatif yang memberikan pahala dan yang memastikan bahwa amal kita diterima. Maka dari itu ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat utama yang perlu kita lakukan yakni niat karena Allah dan ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala amal ibadah yang kita kerjakan, kita niatkan karena Allah. Dalam Al-Qur'an kita diingatkan surah Al-Bayyinah ayat 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Pada surah Az-Zumar kita juga diingatkan ayat 2 dan 3 serta ayat 11, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahid-dinul khalis. Pada ayat ke-11-nya, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah, memurnikan ikhlas kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Profesor Quraisy Shihab menjelaskan ayat ini surah Al-Bayyinah, kata ikhlas yakni memurnikan ketaatan kepada Allah. Kita bersihkan hati kita dari segala noda yang mengotori. Kita ikhlas semua yang kita kerjakan semata-mata karena Allah. Jika masih ada kotoran-kotoran noda dalam hati kita, maka belum dikatakan ikhlas yang sempurna. Beliau juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa sering sekali digandengkan mukhlishina lahuddin, antara mukhlis dan ad-din. Artinya apa? Setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam agama Islam, maka janganlah lakukan karena ada unsur keterpaksaan atau karena mengharapkan sesuatu, bahkan bukan untuk surga maupun untuk menghindari neraka, akan tetapi kita lakukan semata-mata untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Kemudian kita pun juga mengikuti sunnah Rasulullah, karena Rasulullah sebagai pengajar kita yang membimbing kita sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas dengan baik. Maka dari itu amal ibadah yang kita kerjakan senantiasalah kita contohi sikap dan perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua yang perlu kita ketahui yakni ciri-ciri orang yang diterima amal ibadahnya. Pertama, senantiasa istiqamah dalam ketaatan, dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan kita sudah dididik, dilatih, perbanyak ibadah. Insyaallah nanti di luar bulan suci Ramadan tetaplah istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Allah itu sangat mencintai amal ibadah meskipun sedikit, tapi kita istiqamah. Sedikit saja ketika kita istiqamah, maka itu amal yang dicintai Allah. Apalagi jika kita mengamalkan banyak amal-amal ibadah, maka tentu itu akan lebih dicintai Allah. Kuncinya adalah istiqamah. Maka dari itu dalam Al-Quran kita diingatkan surah Fussilat ayat 4, surah Fussilat 41 ayat ke-30. A'udzu minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman berkata bahwa Allah Tuhanku, kemudian mereka istiqamah, maka ketika mereka menjelang wafat, turun malaikat mengatakan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Ulama kita menafsirkan Allah takhafu, janganlah takut terhadap akhirat kita, jangan takut terhadap siksa kubur, jangan takut terhadap pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, janganlah takut dahsyatnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim, wala tahzanu, dan janganlah bersedih terkait dengan dunia kita. Jangan bersedih meninggalkan keluarga kita, jabatan kita, harta kita. Allah menutup firman-Nya, wa'basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah mereka orang-orang yang istiqamah. Allah telah memberikan kabar gembira dengan memberikan syurga yang telah dijanjikan. Sedang jemaah tarawih Masjid Izzatul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ciri-ciri orang yang terima amal ibadahnya tetap istiqamah dalam kebaikan. Yang kedua, yaitu merasa belum maksimal, merasa masih kurang. Meskipun ibadah yang sudah dikerjakan begitu banyak, begitu maksimal, tapi dia masih menganggap dirinya kurang. Ulama-ulama kita mengajarkan, ulama kita begitu ibadahnya begitu banyak, tapi mereka menganggap dirinya masih kurang. Kenapa kurang? Mungkin masih ada rasa kekurangan ikhlas, atau mungkin ada rasa ujub dalam dirinya, sehingga mereka tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tetaplah istiqamah, namun tetap juga beristighfar kepada Allah. Dalam surah Fussilat kita juga diingatkan, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi kita sama seperti kita. Bedanya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu, tetapi beliau tetap istiqamah, tetap beristighfar kepada Allah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Beliau tetap beristighfar setiap harinya 100 kali. Padahal Nabi kita adalah sudah dijamin masuk surga, orang yang maksum, terbebas dari segala keburukan, akan tetapi tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diajarkan, meskipun kita sudah maksimal beribadah di bulan suci Ramadan, tetaplah beristighfar, merasa kurang. Insya Allah dengan istighfar itu Allah akan terima amal ibadah kita. Terakhir, ciri orang yang diterima amal ibadahnya, yakni segala kebaikan-kebaikan yang dikerjakan orientasinya adalah untuk akhirat, untuk mendapatkan kebahagiaan, bahagia di akhirat nanti. Maka dari itu, berbahagialah kita sebagai muslim sejati, berbahagialah kita sebagai orang mukmin, karena setiap aktivitas yang kita kerjakan, kita niatnya karena Allah, insya Allah akan dijadikan pahala, akan menjadikan kebahagiaan nanti di akhirat kelak nanti. Maka dari itu, semua aktivitas bukan hanya ibadah ritual kita, akan tetapi segala aktivitas keseharian kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, jika kita niatkan karena Allah. Misalnya, ya Allah, saya mau berangkat ke kantor atau ke kebun. Jika Engkau memberikan saya rezeki, maka dengan rezeki itu saya akan bersedekah, saya akan menafkahkan keluarga saya. Insya Allah ini akan dinilai sebagai amal soleh, sehingga Allah akan memberikan pahala di akhir kelak nanti. Akan tetapi jika niatnya hanya duniawi saja, tidak ada orientasinya terhadap akhirat, maka hanya dinilai sebagai amal kebaikan, tidak diberikan pahala di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa konsisten istiqamah di bulan suci Ramadan ini, dan menganggap diri kita merasa masih kurang, sehingga dengan demikian kita tetap senantiasa memperbaiki segala amal-amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa berkumpul pada Ramadan tahun depan, dan Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang istiqamah dalam kebaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.